SPD dengan tema pelibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Jadi kita ikuti acara ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan segera dimulai. Kami persilahkan untuk Ibu Siti Solela SPD atau yang akrab disapa dengan Bunda Leha untuk memberikan motivasi kepada Bunda-Bunda hebat Desa Rahayu. Kepada Bunda Leha kami persilahkan sepenuhnya. Bunda-bunda dan adik-adik sekalian, karena ini sudah agak siang dan panasnya sepanas hati netizen, jadi mohon maaf Bunda Leha mohon izin untuk mengkondisikan bunda-bunda sekalian ya, karena di sana masih tempatnya masih longgar banget. Jadi saya mohon izin yang tengah ini tetap kosong karena untuk lewat-lewat. Kemudian yang di sini bunda-bundanya tidak ada yang bersender. Yang sebelah sini juga tidak ada yang bersender. Nanti gini-gini Bu. Karena sudah waktunya ini, sudah waktunya tidur siang. Oke. Untuk adik-adik boleh tenang dulu. Oke, mohon dibantu karena kita jarang bertemu. Jadi Bunda Leha mohon izin untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Sudah bisa untuk profilnya? Oke, kalau belum, mohon maaf untuk Bluetooth yang untuk speaker sepertinya ada HP salah satu yang nyambung, jadi kertas ini belum bisa nyambung. Tadi berhenti, mungkin ada yang Bluetoothnya aktif. Mohon maaf untuk bunda-bunda yang Bluetoothnya nyala, tolong dimatikan terlebih dahulu boleh? Dicek dulu. Bunda-bunda yang membawa handphone yang Bluetoothnya nyala, tolong dicek terlebih dahulu. Oke, baik. Hitungan ke-10 sudah tidak ada suara, hanya suaranya Bunda Leha saja. Ya, hitungannya 10 mundur. Kalau sudah 10 berarti tidak ada suara lagi kecuali suaranya Bunda Leha. 10 9 8 7 Bunda Leha bicaranya segini saja. Semuanya sudah mendengar suara Bunda Leha? Mendengar? Jadi supaya suaranya Bunda Leha terdengar, para netizen yang dirahmati oleh Allah, mohon memperkecil volumenya ya, karena udaranya panas. Boleh minum, boleh makan, boleh selonjoran, tapi tetap harus fokus. Oke, kalau Bunda Leha bilang tepuk 1, tolong semuanya kipas ajaibnya boleh diletakkan dulu. Nanti semuanya jadi putri Solo. Kalau Bunda Leha sudah bilang tepuk 1, semuanya yes, semangat gitu ya. Tepuk 1. Yes, semangat. Gak fokus. Tepuk 1. Yes, semangat. Ya, lagi tepuk 1. Yes, semangat. Bunda kalau semangat dulu. Yes dulu Bun, baru semangat. Kalau ada satu saja yang tidak kompak berarti harus diulangi. Tepuk 1. Yes, semangat. Tepuk 2. Yes, semangat. Tepuk sate. Orang enak bisa. Sudah bisa apa belum? Sudah. Oke, boleh dulu disimak
Bu ya. Sudah bisakah? Oke. Sudah bisakah? Tidak ada suaranya. Oke, baik untuk semuanya. Terimalah dari orang biasa, tetapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya apa pun. Aku tak punya bunga bang adanya ya. Diulangi lagi nyanyinya gak kompak sambil menunggu profil saya. Ya, terimalah lagu ini dari orang biasa, tetapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tepuk tangan yang luar biasa untuk orang-orang hebat yang keren sekali. Walaupun panas kita harus mensugesti ya. Kalau ini udaranya sejuk, ya, oke. Bunda-bunda sekalian, ini sudah boleh saya angkat profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paut, Kecamatan Soko Tuban. Yang saya hormati Bunda Paut Desa Rahayu, dan yang saya sayangi, saya banggakan, yang selalu kami rindukan, sahabat-sahabat pejuang saya, para pengelola PAUD dan juga guru-guru PAUD yang insya Allah hatinya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa yang saya cintai, semoga saya diterima untuk menjadi keluarga di sini. Boleh nggak Bu? Makan saya banyak loh Bu.
Ibu-ibu yang sudah rawuh yang saya cintai, insya Allah kita semuanya berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pikirannya ruwet karena panas, karena haus, karena mungkin sudah ada yang mulai berontak di dalam perutnya, gak apa-apa. Kita sugesti bahwa hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Setuju ya, bunda-bunda? Setuju ya? Ada yang sudah bertemu dengan saya? Belum, berarti saya orang baru dibuka dari kelas. Oke, nah ini suara saya sudah merdu. Sudah boleh dilanjutkan teman-teman? Oke, kita sebaya ya Bun. Oke, usianya sama jadi saya manggilnya teman-teman. Bunda, mohon maaf, boleh langsung beralih ke materi saja. Hari ini sebetulnya saya sudah membayangkan kalau saya bisa bermain-main fun game dengan panjenengan dan anak-anak. Tapi kemarin saya sudah menyampaikan ke Bunda Sofi kalau mohon maaf Bunda Sofi boleh disediakan bola gitu kan. Ternyata sudah disediakan ya Bu. Tapi kira-kira memungkinkan nggak ya kalau untuk bermain ini? Iya. Bolanya sudah ada, tapi kalau kita mau main kayaknya ini tempatnya kurang memungkinkan. Daripada nanti malah tidak maksimal, jadi Bunda Leha mohon izin aja kita bermainnya tanpa alat. Boleh? Boleh. Bunda semua sehat? Suami di rumah sehat? Anaknya sehat? Tetangganya sehat? Tadi sudah saling memberikan semangat untuk teman-teman di sebelahnya? Gimana ngasih semangatnya? Semangat gitu. Beneran Bun? Alhamdulillah, ternyata bunda-bunda di sini tuh luar biasa semuanya. Saya pengen tahu hitungan saya kelima, bunda-bunda semuanya ini ya, yang barisan sini itu semuanya menghadapkan ke sana. Yang sini menghadapnya ke sana. Boleh? Hitungan 5 tanpa suara ya Bun? Oke, saya nggak tahu arah, jadi tahunya ke sana dan ke sini, ke kiri dan ke kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Terus barisannya harus lurus. Kalau tidak lurus nanti dapat tantangan dari Bunda Leha. Oke? Berhadapan-hadapan, barisnya diluruskan. Coba Bunda Leha ingin tahu, karena ini juga pelibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Saya pengen tahu bagaimana ya mengkondisikan bunda-bunda di sini ini lebih mudah apa lebih keren? Sudah terus Bun? Ya. Ada boleh menghadap ke sana boleh saya? Oke, belum boleh. Yang di sini sudah. Bunda mohon untuk tidak sadar energi negatifnya nanti nyerap. Yang di sebelah sini mohon maaf Bunda. Sudah lurus semuanya. Sekarang semuanya yang tangan kanannya semuanya memegang pundak temannya di sebelah kanannya. Kalau yang di sini berarti ke sini. Oke. Sudah
Sudah? Mendekat Bu. Pastikan semua bisa memegang pundak temannya. Nah, kenapa ini kok putus? Oh putus, ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan Bu, tangannya ditaruh di pundak temannya, klep pakai tangan kanan. Oke. Sambil ditepuk-tepuk pelan-pelan, tirukan saya ya Bun. Oke. Sudah siap? Kalau sudah siap tidak ada yang berbicara. Oke. Sambil ditepuk sambil bilang begini. Temanku. Sambil ditepuk Bu. Temanku. Hari ini kita senang ya. Kita bahagia ya. Belajar bersama ya. Jadi ibu yang baik. Jadi istri yang baik. Murah senyum. Tidak marah-marah. Oke, sekarang gantian tangan kirinya pegang pundak teman satunya. Oke, boleh depan, boleh belakang, itu ada yang sepur-sepuran. Oke, temanku, terima kasih ya. Kamu baik banget. Kamu cantik banget. Hari ini sudah menjadi semangatku. Ayo berjuang ya. Kita orang tua yang baik. Terima kasih. Senyum ya. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Lagi sekarang. Kalau saya bilang apel semuanya memegang kepala ya Bu. Pakai dua tangan. Kalau saya bilang jeruk semuanya memegang pundak. Kalau jeruk di mana pegangnya? Ya. Kalau semangka memegang perut. Gak usah tertawa Bun, gak usah dibanding-bandingin. Oke, dicek dulu. Apel. Oke, jeruk. Semangka. Apel. Jeruk. Semangka. Apel, jeruk. Semangka, apel. Semangka, apel. Jeruk, semangka, apel. Jeruk, apel. Semangka, apel. Jeruk, semangka, apel. Jeruk, semangka. Kenapa bukan? Katanya sehat, katanya bahagia. Kok masih galau berjamaah? Oke, dicek lagi sama Bunda Leha. Ini saya ingin benar-benar memastikan, ya, di sini sehat beneran apa enggak? Jarinya jempol dan kelingking. Nah, nanti digerakkan bergantian. Oke ya. Oke. Pastikan jari-jarinya bisa bergerak dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang
Hitung Bu. Satu, dua, tiga, empat, lima, lagi satu, dua, tiga, empat, lima, lagi satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa Bu? Gak iso aku Bun, gawene nyekel-ulek-ulek dikongkon-ngene. Ini bukan masalah ulek-ulek Bunda, bukan masalah kita ibu rumah tangga, bukan masalah kita sering mencuci baju, bukan masalah kita asam urat. Tetapi yang menjadi masalah kenapa jari kita tidak bisa bergerak dengan seimbang dan simetris. Karena sudah banyak sel-sel di dalam tubuh kita itu yang mati. Disebabkan oleh apa? Oleh gini nih loh Bun, kalau pagi-pagi suaminya belum bangun, anaknya belum bangun, kemudian kita goreng tempenya sreng, teng. Karena kita sering marah. Ada yang belum marah hari ini? Alhamdulillah, sudah dijadwalkan. Jam berapa Bu? Setiap hari jam berapa marahnya? Kayak minum obat, pagi bangunkan anak, siang nyuruh anaknya tidur siang, sore nyuruh ngaji sama mandi. 3 kali sehari. 1 kali kita marah, 430.000 sel di dalam tubuh kita ini mati. Kalau sehari 3 kali, berarti yang mati berapa juta? Berjuta-juta. Efeknya yang terjadi pada anak-anak kita apa ya kira-kira? Yang mati ini sel-selnya bapak ibunya karena sering mengeluh, sering marah, nada tinggi, ya. Akhirnya yang terjadi apa pada anak-anak kita? Anak-anak kita yang menjadi korban dari suaranya nada tinggi itu juga terjadi pelemahan pada sel-sel di dalam tubuhnya. Bunda-bunda ingin anaknya sehat dan cerdas? Ingin? Kalau ingin anaknya sehat, cerdas, solih, solihah, baik, kuncinya 1. Ibunya nggak boleh marah-marah. Gak bisa aku Bunda. Sudah dicoba Bu? Sudah dicoba? Berarti kita belum bisa menaklukkan hawa nafsunya kita sendiri. Berarti kita belum bisa mengenali diri kita sendiri. Lalu apa peran orang tua dalam pendidikan karakter anak? Kalau kita berbicara tentang karakter, ini adalah tentang akhlak. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, sekarang boleh menghadap ke sini semua. Ya. Muter meneh. Kalau kau Bunda hebat tepuk tangan. Kalau kau Bunda hebat tepuk tangan. Kalau kau Bunda hebat tepuk pipi. Kalau kau Bunda hebat tepuk pundak. Kalau kau Bunda hebat, kalau kau Bunda senang, mari bersama-sama tepuk tangan. Tepuk pipi, tepuk pundak, tepuk paha, tepuk lantai. Bilang hore. Bilang hore. Bilang hore. Oke, sekarang tangan ke atas. Lalu digerakkan. Tangan ke depan. Lalu digoyang-goyang. Tangan ke samping. Juga digerakkan. Tangan ke atas. Lalu pegang dagu. Dagu. Pokoknya ini parentingnya harus diagendakan 5 kali lagi untuk menyembuhkan ini ya. Ini bukti bahwa memang kita ini butuh refresh.
butuh di-refresh ya budaya. Oke, kita langsung ke materi ya. Boleh sebentar saja ini materinya. Bikin pelibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Bunda-bunda sudah paham karakternya putra putrinya? Karakter itu kalau dalam bahasa Islamnya disebut akhlakul karimah. Karena kita menghadapi generasi alfa yang anak-anak ini mengalami lost learning. Apa itu lost learning? Anak-anak menerima informasi tidak sesuai dengan usianya. Karena apa? Maraknya kecanggihan teknologi masa kini, sehingga kita ketinggalan jauh dengan anak-anak kita. Anak-anak kita usia 6 bulan wis ngerti Bu, YouTube itu sekendi. Kita nggak ngerti, kita masih gaptek. Sehingga yang terjadi pada anak-anak kita, mereka kehilangan kepekaan. Sehingga anak-anak zaman sekarang mengalami kemerosotan akhlakul karimah, atau kalau anak-anak saya itu kalau bilang aduh gak ada adab ya. Jadi anak-anak zaman sekarang di era digitalis seperti ini, kita sebagai orang tua memiliki tantangan yang luar biasa. Makanya Bunda Lea kenapa selalu menyampaikan tentang karakter, karena ini penting. Nah, semua anak kita itu lahir dalam keadaan fitrah, ya nggak Bu? Anak kita apakah sudah tiba-tiba Bu beliin pentol gitu? Enggak ya? Anak-anak kita semua lahir dalam keadaan fitrah suci. Dia bisa apa, terbentuk seperti apa dan bagaimana tergantung orang tuanya. Makanya untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijak, kita terus belajar, harus belajar. Karena anak-anak kita hidupnya bukan di zaman kita. Kecilnya anak-anak kita bukan seperti kecilnya kita. Jadi ada pepatah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya digital, maka orang tua juga harus melek digital. Bagaimana cara menanggulangi anak-anak kita supaya tidak kecanduan gadget. Nah, anak-anak itu dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga teknologi. Tantangan terberat kita adalah lingkungan dan teknologi. Bun. Ada di sini bunda-bunda yang tidak pernah megang handphone sama sekali? Semuanya berhandphone? Iya. Nah, karena teknologi inilah makanya kita harus waspada. Bun, kira-kira panjenengan mijeti HP sama mijeti suaminya lebih sering mana Bu? Mijeti HP. Oh gitu, jadi ya biar gak nyetir HP harus saling memijat Bu. Iya. Karena itu memang sudah zamannya, sudah eranya. Kita tidak bisa menghindar dari kondisi ini. Yang harus kita lakukan adalah menerima kondisi ini dengan bijak. Kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap supaya anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang baik. Nah, seperti itu. Next. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa saja kedudukan anak-anak dalam Islam. Ini nanti di-share aja ya Bu materi saya. Jadi anak itu dilahirkan sebagai amanah bagi orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai penerus, generasi penerus untuk menyampaikan apa Bu? Menyampaikan apa Bu kira-kira? Estafet perjuangan Rasulullah, kebaikan-kebaikan. Anak-anak kita menjadi khalifah di bumi, menjaga bumi, ya. Kemudian anak-anak kita sebagai tabungan amal orang tuanya. Jadi kalau kita mau menabungnya banyak, amalnya banyak, maka
karena ilmu yang baik, ilmu yang manfaat akan menjadi jariah untuk kita semuanya. Yang berikutnya adalah anak sebagai penghibur dan perhiasan dunia bagi orang tuanya. Bun, kira-kira kalau di rumah nggak ada anak-anak sepi nggak Bun? Sepi, walaupun tuh kalau di rumah sampai ditek, pentol nih. Tapi kalau tidak ada anak-anak, serasa rumah kita hampa ya. Iya, sejujurnya anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa. Menjadi pelampiasan emosi kita itu dia pasrah, ikhlas, senang hati, gitu ya. Nah, jadi ibunya sedikit-sedikit awas, kata sanggup, awas, kata berikan jajan, banyak sekali awas-awasnya. Belum lagi kalau nganterin ke sekolah, awas ya. Samune aja dientekno. Ojo nangis, ojo tukaran, ojo kabeh. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga semakin kesini anak-anak kita menjadi anak yang tidak percaya diri karena sering diancam oleh orang tuanya sendiri, sering dibully ya. Oke, next. Nah, kewajiban orang tua dalam mendidik anak ini ya, mengenalkan anak dan membimbing anak-anak kita bagaimana kita memberikan dasar hubungan kita hablum minallah. Yang kedua adalah bagaimana kita berhablum minannas, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan teman-temannya. Jadi menurut saya biasanya Bun, kita ini sebagai orang tua sering hilaf. Kalau anaknya berantem di sekolah, biasanya gimana Bu? Gimana Bu? Kan ibu mas bilang, oh kau jangan ngerti. Kan suka dari ibu, mana itu? Oh jangan ngerti. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki hati yang keras dan egois. Dan menjadikan anak-anak kita seorang pendendam. Tapi harusnya apa yang harus kita lakukan? Kalau anak-anak kita berantem di sekolah, kita dengarkan dulu ceritanya. Apalagi terkadang masih aneh ada ya yang menyalahkan gurunya. Jadi guru ini lapor atau bocah tukang dipeni. Iya Bu. Bu guru matanya hanya 2, tangannya 2, kakinya 2, hatinya 1, mulutnya 1. Anaknya sak kelas 30. Tapi Bu guru bisa. Hari ini panjenengan dites nih. Bahwa anaknya siji ya Bu. Umumnya kalau apa Bu? Nah, itu adalah suatu pelajaran bagi kita. Kalau anak-anak kita berantem, rebutan mainan, nangis di sekolah, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena masa anak-anak itu adalah masa-masa eksplorasi, baik secara fisik maupun secara mental. Kalau anaknya berantem Bun, dikasih tahu saja. Oh iya, oke, ibu sudah tahu, sudah dengar. Sekarang kakak sudah mau memaafkan. Temannya dimaafkan saja ya. Besok bermainnya yang baik. Semuanya temannya. Ada lagi tipe orang tua yang begini Bun. Anaknya dipukul sama temannya. Ganteng main. Balesen main. Ada. Ada Bu. Aku gak terima anakku disakiti, jadi aku tak suruh bales. Berarti kita podo bene. Nah, harusnya apa yang kita lakukan? Sampaikan bahwa maaf aku tidak suka dipukul. Tidak harus membalas, tapi sampaikan dan dimaafkan. Biarkan ibu guru yang mendamaikan. Gak usah orang tuanya melu-melu cincing-cincing. Yuk anakku banyak, tapi anakku kan yang saya kira ada kadang-kadang. Gak bisa begitu juga ya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak kita ini harus diberikan dasar yang kuat. Gunanya adalah untuk menghadapi tantangan zaman. Makanya anak-anak kita butuh ketauladanan
atau contoh atau figur yang baik dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Sepakat ya Bun? Oke, pulang dari sini semuanya senyum sampai di rumah. Ya? Iya, senyum. Aja ini undangan parenting mulai awal, kabar panas, urung masak. Itu namanya mengeluh. Syaratnya yang mati sama dengan kita marah. Ya, next. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disampaikan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Rasulullah adalah contoh yang baik bagi kita, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak kecil. Nah, makanya kita juga harus siap untuk belajar menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Ya, Bun, putra putrinya kalau disuruh mandi segera mandi apa lari kose-kose? Ibu, kalau misalnya anaknya minta makan, ibu lagi main HP, ibu gimana? Langsung diambilkan apa kose-kose? Sudah. Lagi itu kok mengeluh. Tauladanya kose-kose, anaknya ya kose-kose. Next. Kemudian ini Bun, ada 4 tahap mendidik anak sesuai dengan usianya. Jadi karena putra putri kita ini masih anak usia dini, maka yang harus kita lakukan adalah mendidik penuh dengan kasih sayang yang tiada batas. Saya ingin sedikit meluruskan 2 kata yang berbeda tetapi tipis banget. Menasehati sama memarahi itu beda nggak Bu? Panjenengan nek menasehati nada tinggi apa nada rendah? Kalau marah nada tinggi apa nada rendah? Alhamdulillah di sini orangnya baik-baik semua. Tetapi pada prakteknya, ketika anak-anak kita numpahin sebuah minuman misalnya, nasihat apa marah Bu kita? Makan gak habis, kira-kira nasihat apa marah yang keluar? Berangkat sekolah lalat yang keluar nasihat apa marah? Anaknya kosar-kosar minta jajan, kita bernasihat apa marah? Berarti setiap hari kita bernasihat apa marah? Kira-kira kalau anaknya dimarahin semakin menjadi-jadi apa semakin ngerti? Panjenengan pilih yang mana? Pilih marah, wah satu Bun. Iya, pilih marah, aku puas Bun gitu. Puas ibunya, anaknya remuk hatinya Bu. Ya. Jadi anak-anak itu memang saatnya eksplorasi. Mereka harus dididik dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih sayang, karena anak-anak ini masih berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Bunda Lea boleh memutar satu video boleh? Kalau boleh, semuanya duduknya yang tenang. Oke, video Kak. Oke, Children See, Children Do, nomor 25. Ke bawah. Nomor 25. Children See, Children Do, di pojok. Oke. Ini adalah salah satu gambaran sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika melihat apa yang kita lakukan. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
children do. Apa yang dilihat oleh anak-anak itulah yang akan dilakukan. Apa yang didengar oleh anak-anak ya itu yang dilakukan. Apa yang dirasakan oleh anak-anak itu yang dilakukan. Jadi kita harus hati-hati ketika kita berbicara di hadapan anak-anak kita. Mungkin ada pembicaraan yang tidak baik, mohon maaf. Jadi bunda-bunda harus bijak bagaimana untuk melihat situasi di sekelilingnya. Kira-kira anak kita aman ataukah tidak? Next. Oke, next aja. Ini Bun, di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya begini. Ini adalah menjadi dasar ya Bun. Kenapa kok kita itu harus memelankan suara kita? Kemudian kenapa kita harus menunjukkan ekspresi yang baik pada anak-anak kita? Karena ini ada ayatnya. Maka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap lemah lembutlah terhadap mereka. Sudah jelas ya Bu? Kita diminta untuk lemah lembut. Kemudian sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh. Nuwun sewu, pertanyaan saya, bunda-bunda sekalian, ingin nanti di masa tuanya disayangi oleh putra putrinya apa mboten? Kalau kita ingin anak-anak kita menyayangi kita sepenuh hati, maka perlakukan anak-anak kita di usia dini seperti ini penuh dengan kasih sayang. Nanti usia sekitar 8 sampai dengan 14 tahun itu panjenengan boleh meluapkan emosi. Artinya apa? Kita boleh untuk memberikan yang namanya pembelajaran disiplin positif. Kita boleh tegas tapi bukan marah. Ingat, marah dan bernasihat itu berbeda. Marah dengan tegas itu juga berbeda. Gitu ya. Next. Karena apa Bun? Kalau hal ini terus terjadi, jika terjadi pengasuhan yang tidak baik, di sekolah juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik misalnya. Perlakuan yang tidak baik itu terkadang bukan dari ibu gurunya, tapi perlakuan dari orang tua wali yang lain atau mungkin dari teman-temannya ya. Jadi banyak faktor sehingga anak-anak kita yang terjadi anak kita adalah menjadi generasi yang merisaukan, generasi yang merana, yang mudah murung, mudah sedih, tidak percaya diri, tidak memiliki rasa empati. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh anak-anak yang disebabkan oleh apa? Pola asuh yang tidak tepat. Nuwun sewu. Kenapa Bun? Generasi kita menjadi generasi yang merisaukan karena apa? Pola asuh yang tidak tepat. Ibunya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nyubit, sekolah dibuntutin di sampingnya, gak mau nulis tangannya dipegangi suruh nulis. Yang terjadi bukan belajar Ibu, tapi justru ketika anak-anak kita menulis kita pegangi tangannya, maka tidak terjadi perkembangan dan stimulasi yang baik pada sistem motorik halusnya. Hati-hati. Seolah-olah itu hal yang wajar biar tulisannya bagus, tapi ternyata justru saraf-saraf motorik halusnya tidak terrespon dengan baik. Nah, ini yang harus kita hindari. Oh, saya mau Bun, di sini masih ada anak-anak yang ditunggu di kelas? Nggak ada, alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini ya tadi ya, parenting and homeschooling menyebabkan anak-anak kita merana. Oke, sekarang silakan ibu dan anak berhadapan. Berhadapan. Silakan Bu Guru, semua pasangan ibu dan anak diberi bola satu saja. Kita bermain, kayaknya sudah boring. Dari pagi lo nggak pidato ya. Yuk, berhadapan Bu, boleh agak maju. Ayo. Silakan untuk ibu guru, kami boleh dibantu untuk ada satu pasang ibu dan anak diberi satu bola. Yuk, segera bisa dipercepat. Berhadapan ya.
Sudah? Silakan bolanya teman-teman. Bolanya ditaruh di tikar. Di depannya, di tengah-tengah. Adik, mundur. Nah. Sudah ya, kita akan bermain sebentar. Nah, sudah? Kita bermain ya. Oke. Adik sama bunda semuanya bermain. Nanti kalau saya bilang atas, semua tangannya naik ke atas dan juga ikut bilang atas gitu ya. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau saya bilang bola berarti cepet-cepetan ngambil bolanya. Oke. Sudah ya? Yuk. Atas, depan, bawah, belakang, kiri, kanan, depan, bola. Oke, lagi ditaruh lagi. Ditaruh lagi. Yang menang siapa, Bun? Anaknya. Oke, ada yang ibunya, ada yang seneng ibunya. Wih, gitu. Oke ya, lanjut. Lagi atas, bawah, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, bola. Oke, sekarang Bun, yuk kita sambil dilihat pelajarannya ya Bun. Kalau saya bilang satu berarti atas. Bunda kalau saya bilang satu, Bunda naikkan tangannya sambil bilang atas, oke? Kalau dua berarti bawah, oke ya? Kalau tiga berarti depan. Kalau empat berarti belakang. Kalau lima bola. Oke? Cek. Satu, dua. Kok nggak yakin kok bawah gitu. Lagi. Satu, dua, tiga. Empat, tiga, atas, ya atas juga di atas, oke, konsentrasi ya, oke, 1, 5. Lagi Bun. Nah, pokoknya 5 bola ya. Ibunya harus gerak cepat. Cek pergerakan putra putrinya ya. Oke lagi. Bawah, atas, 4, 3, 1, 2, 3, 4, atas, 5. Luar biasa, tepuk tangan ya, luar biasa untuk bunda-bunda, Masya Allah. Bunda-bunda senang? Kalau di rumah juga sering bermain seperti ini ya Bu? Bermain HP sendiri-sendiri. Nah Bun, kenapa kok permainan ini saya berikan? Karena ini adalah salah satu cara bagaimana kita membangun kelengkapan kita pada anak supaya tidak melulu handphone. Kita bilangnya dia jangan main handphone terus, tapi kita tidak mau menemani bermain, nggak punya ide harus main apa, sehingga anak-anaknya juga bingung. Dia jangan main HP terus, sudah lama HP-nya diminta sama ibunya, tapi gantian ibunya yang main HP. Nah ini, jadi ini adalah salah satu permainan yang sederhana sambil kita mengajak anak-anak kita berhitung, tahu konsep hitung juga. Next, Bun, halo. Ya, efeknya ketika anak-anak menjadi generasi yang merisaukan, kurang kelengkapan, anak-anak tidak
diperhatikan dengan baik, maka yang terjadi adalah fenomenanya seperti ini. Nanti anak-anak kita remaja mudah sekali tersulut emosinya, kemudian tawuran. Ini gambar apa ini, Bu? Ini anak-anak SMP loh, Bu. Ini ngedrugs, narkoba. Nauzubillah, di rumah kelihatan baik sekali, tapi dia mencari kesenangan di luar. Karena apa? Di rumah tidak menyenangkan, ya. Oke, next. Karena biasanya kalau kita punya anak remaja, Bun, sedikit-sedikit intervensi. Lagi kenalan karo anak lanang yang misalnya ya sing anak wedok. Nah, sapa kuwi? Kan anaknya jadi takut kalau mau cerita. Padahal yang benar anak itu harus bercerita kepada ibunya. Jadi kita harus menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak kita supaya mereka tidak mencari teman curhat di luar. Nah, fenomena berikutnya adalah sekarang marak terjadi yang namanya LGBT. Tahu Bu? Apa itu LGBT? LGBT itu berhubungan sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ada juga yang suka laki-laki dan perempuan juga ada. Nah, ini adalah hal yang tidak wajar yang harus kita waspadai sejak dini. Maka bagaimana memperlakukan anak-anak kita dengan baik itu sangat penting. Next. Saat ini banyak sekali anak-anak usia balita dan juga anak-anak usia TK banyak mengalami depresi karena tekanan dari lingkungan keluarga, ya. Kemudian ada anak yang bunuh diri, kemudian ini mencari kesenangan di luar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Next. Lalu orang tua harus seperti apa sih? Menjadi orang tua itu harus seperti apa? Responsif, Bu. Ibu, menurut saya, anggap aja ini kita semuanya anaknya balita ya, Bu. Anaknya masih TK lah ya, masih PAUD, ya, masih playgroup dan TK. Usianya rentannya adalah antara 3 tahun sampai dengan 6 tahun, katakanlah begitu. Maka ketika anak-anak kita mengalami sesuatu, maka usahakan kita menanggapi dengan tenang dulu. Anaknya bilang, Bu, bajuku dicoret-coret sama Virgo. Kenapa dicoret-coret? Itu namanya reaktif, Bu. Nah, itu membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu mati. Jadi kita responsif, kita pengertian. Adik boleh cerita yang tenang dulu, boleh tenang, cerita dengarkan sama ibu. Oh, iya nggak apa-apa, ini bisa dicuci kok. Dimaafkan ya temannya ya. Nah, besok kita sampaikan ke temannya supaya tidak mencoret-coret. Mencoret-coretnya harus di mana? Di kertas. Jadi kita tuh memberikan pengertian kepada anak-anak kita juga. Jadi saya dicoroti, saya bisa coroti ya. Nah, tidak seperti itu. Kemudian menjadi teladan. Anak-anak kita butuh keteladanan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Keteladanannya adalah ketika kita osek anaknya ya. Osek. Kalau kita ngomongnya teriak-teriak, anak kita juga teriak. Kalau kita melakukan sesuatu sambil marah-marah, anak kita juga marah-marah. Tanpa toksik. Tanpa toksik itu apa? Orang tua itu pengasuhannya itu harus steril, nggak boleh ada racunnya. Karena terkadang bahasa-bahasa yang kita sampaikan ini banyak mengandung racun, budak-budak sekalian. Contohnya apa? Jangan ini, jangan itu, jangan banyak banget. Terus bocah kok NAKAL, kamu bandel, kamu BODO, dan lain sebagainya. Itu semuanya toksik. Tidak boleh kita lakukan. Jadi berikan bahasa-bahasa yang positif. Next. Happy parenting and thank you. Whisper, alhamdulillah. Whisper, apa boleh? Masih ada sesi berikutnya. Bu, halo. Saya hari ini merasa sangat bahagia karena dipertemukan dengan panjenengan semuanya. Saya sering berkeliling dari kabupaten satu ke kabupaten lain, dari kota satu ke kota lain, gitu ya. Dan saya selalu merasa bahagia jika bertemu dengan
ibu-ibu yang memiliki anak-anak masih usianya masih PAUD. Karena saya juga ibu-ibu yang anak saya usianya masih PAUD, masih 3 tahun yang paling kecil. Kita sama-sama belajar ya Bu. Siap jadi ibu yang baik? Oke. Pertanyaannya begini Bu. Kita menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik. Sudahkah kita hari ini menjadi anak yang baik untuk orang tua kita? Bunda Leha mohon izin ya menayangkan video ini untuk renungan. Biru Walidain. File Bunda Leha. Video materi. Ke bawah terus bawah. Video materi. Materi nggak pakai ini. Nah, Biru Walidain. Ini. Yuk kita simak sebagai bahan renungan kita. Tak sanggup lagi untuk berjalan. Tentu yang kita harapkan adalah anak-anak kita. Tangan-tangan yang hari ini masih mungil-mungil, anak-anak yang sanggup memberikan hati, jiwanya, raganya kepada kita. تشفي عناء والقفي قصدك دواء يا بلسم شفاء يا حبك للجنون. Ini adalah gambaran di saat nanti mungkin kita tua walaupun tidak seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana kita berharap pada anak-anak kita. Hari ini sudahkah kita menjadi anak yang baik untuk orang tua kita? Yang orang tua masih ada maupun yang sudah tidak ada, yang sudah berpulang, sudah baikkah kita? Allah begitu bermurah hati. Walaupun kita menjadi anak yang belum baik terhadap orang tua kita, tapi kita semuanya dikaruniai anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang luar biasa, tanpa cacat sedikit pun. Tetapi terkadang kita masih sering mengeluh, masih sering marah. Kita harus memperbanyak istighfar kita. Istighfar kita harus diperbanyak. Dan di hari yang luar biasa ini, sebagai bakti kita terhadap keluarga kita, hari ini saya ingin menyampaikan informasi yang penting untuk panjenengan semuanya. Bahwa setiap orang tua kita adalah merindukan doa terbaik dari anak-anaknya. Kami mohon untuk bunda-bunda semuanya boleh berdiri. Silakan semuanya berdiri. Tidak ada suara lagi. Oke, semuanya tarik nafas dengan baik. Hanya mendengar suaranya Bunda Leha saja. Walaupun ada suara adik-adik tidak perlu didengarkan. Hanya mendengar suaranya Bunda Leha. Oke, ditutup matanya pelan-pelan semuanya. Tarik nafas dengan baik. Tarik nafas dengan baik. Tarik nafas. Ditutup matanya Bunda biar kita tenang. Sangat tenang, dirasakan tarikan nafasnya.
sangat tenang, semakin tenang. Tarik nafas lagi. Panjenengan beristighfar dengan sangat baik. Kemudian dibayangkan wajah bapaknya, wajah ibunya. Mungkin panjenengan punya bakti yang belum tersampaikan untuk orang tua. Dibayangkan wajah suaminya, dibayangkan wajah putra putrinya, dibayangkan wajah orang-orang yang kita sayangi. Silakan panjenengan bayangkan dengan sangat baik. Mari kita semuanya, kita bawa semua wajah-wajah yang luar biasa itu menuju ke hadapan Baitullah. Panjenengan bayangkan kita semuanya sedang berada di depan Ka'bah. Hari ini kita latihan dengan panasnya di Soko. Suatu saat nanti kita tidak pernah tahu Allah akan memanggil kita untuk beribadah ke Baitullah. Ya Allah, ya Rabb penguasa alam semesta, terima kasih atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini jantung kami masih berdetak dengan baik, ya Rabb. Tubuh kami sehat, bisa melangkahkan kaki ke tempat ini atas izin-Mu. Kau hadirkan teman-teman yang baik, Kau hadirkan guru-guru yang menyayangi putra-putri kami. Kau izinkan kami untuk memandang wajah putra-putri kami. Ya Allah, maafkan kami. Maafkan segala hilaf kami yang hari ini begitu betul-betul kami melakukan kesalahan. Ya Allah, maafkan lisan kami yang begitu sering menyakitkan orang-orang yang kami sayangi. Maafkan tangan kami yang selalu menyakiti anak-anak kami. Izinkan hati kami lapang, ya Rabb. Bimbing kami untuk menjadi orang tua yang baik. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hari ini panjenengan bisa memeluk malaikat kecil panjenengan, putra putri panjenengan. Sementara di Cianjur, di Semarang, anak-anak sedang berada di dalam pengungsian. Bahkan mereka kehilangan orang tuanya. Mereka mencari. Ada orang tua yang tidak bisa tidur. Dia hanya berlarian karena stres mencari anaknya yang tertimbun bebatuan. Ada anak balita yang kehilangan kedua tangannya karena tertimbun reruntuhan. Ada beberapa orang tua yang masih
rumah sakit. Ada anak yang tidak beruntung di rumah sakit, di rumah harapan. Mereka menanti ada doa-doa dari orang-orang yang baik. Hari ini putra-putri kita adalah anak yang baik. Coba panjenengan kembali bayangkan, di saat panjenengan mencubit, di saat panjenengan membentak, mereka tetap polos dan akan kembali memeluk panjenengan. Dia tetap akan berbisik, walaupun bertubi-tubi kita mencubit. Mama, ibu maafkan aku mau jadi anak baik saja. Aku tidak mengulangi lagi. Tapi terkadang kita tidak menghiraukan perasaan anak kita. Sekarang Bunda, di hari yang luar biasa, gendong mereka, peluk, bisikan doa, mintalah maaf. Silakan semuanya Bunda boleh memeluk putra putrinya. Silakan dipeluk putra putrinya. Bisikan doa terbaik. Doakan putra putri. Silakan semuanya boleh duduk dan memeluk putra putrinya. Bu guru boleh menemani Bunda Lahat di depan. Semua ibu guru silakan. Silakan untuk ibu guru untuk bisa ke depan. Silakan. Silakan berdiri Bunda. Di sebelah saya, silakan berdiri. Monggo. Monggo. Silakan berdiri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kemarin kita masih sempat ngomongin guru kita, belum pintar dalam mendidik anak-anak kita, ngomongin guru kita karena masih banyak sekali kelalaian dan kesalahan. Hari ini lihat wajah mereka, lihat wajah beliau. Beliau manusia biasa, punya keluarga, punya masalah. Beliau hanya selalu berusaha membesarkan hatinya untuk terus mengabdi. Walaupun beliau belum pintar, belum banyak ilmunya, tapi beliau terus berjuang untuk tulus. Di saat kita orang tuanya tidak sanggup memeluk anak-anak kita, tangan beliau yang sanggup memeluk dan menenangkan anak-anak kita. Di saat kita murung dan marah, guru-guru kita yang sanggup memberikan senyuman tulus di depan gerbang sekolahnya. Di saat kita ngomel harus nyeboin anak-anak kita, dia sanggup memberikan kedua tangannya untuk membersihkan kotoran anak-anak kita. Masih kurangkah? Maafkan kami, maafkan guru-guru kami yang belum baik, yang belum pintar. Tapi beliau adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan doa terbaik dari putra-putri kita. Dan terima kasih panjenengan sudah mengizinkan putra-putri panjenengan untuk menjadi ladang jariah untuk kami semua. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Hari ini saya meminta kepada panjenengan. Ini bukan soal memberi dan meminta, tetapi hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua. Hari ini saya ditemani oleh seorang ibu, namanya Bunda Evi. Dia adalah sahabat perjuangan saya. Kami memiliki 285 anak yatim dan piatu. Kami memiliki hampir 200 lansia yang setiap hari harus kami kunjungi secara bergilir.
membuat kami ingin terus berdekatan dengan panjenengan, untuk terus mentautkan doa agar kami semuanya diberikan kekuatan. Kemarin saya minta izin kepada Bu Sofi. Bu Sofi, saya ingin semua wali murid memberikan jariahnya untuk orang tuanya, memberikan jariah untuk gurunya, memberikan jariah untuk orang-orang yang disayanginya. Bunda Evi mungkin bisa menemani saya di sini. Beliau ini sahabat saya, Bu. Beliau yang setiap hari ngurusin anak-anak yatim. Dan beliau beringat kuat. Sekali lagi saya ingin menegaskan kepada panjenengan semuanya, ini bukan soal meminta dan memberi, tetapi bagaimana kita menginginkan semua orang-orang yang kita jumpai dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Kita bisa menjadi keluarga di dunia, kita bisa menjadi tetangga dan sahabat di surga, ya Allah. Dengan cara bagaimana? Kita berikan sedikit rezeki kita kepada yatim-yatim, kepada lansia, kepada siapapun, berapapun jumlahnya. Tapi yang pasti kami ingin bertemu panjenengan kembali. Hari ini kami mohon izin untuk usaha-usahanya. Kami mohon izin juga untuk seluruh orang tua yang ada di sini. Diniatkan hari ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya memiliki tabungan akhirat. Kami akan membuka donasi untuk anak-anak yatim kami. Dan panjenengan bisa menitipkan doa untuk orang-orang yang panjenengan sayangi. Mungkin Ibu Guru boleh membantu Bunda Evi untuk memberikan amplopnya. Ya. Bunda-bundaku yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita tidak pernah tahu amal mana, kebaikan mana yang Allah catat sebagai amalan yang baik dan bisa menolong kita. Untuk itu hari ini saya, Bunda Leha, bersama dengan Yayasan Sejumlah Insan Mulia mengajak panjenengan semuanya untuk terus mengingat dan mengikat sebuah perjuangan. Semoga hari ini di pertemuan yang singkat ini rezeki panjenengan akan menjadi rezeki yang berkah. Kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk menikmati rezeki yang berlimpah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang mau menitip doa silahkan boleh ditulis doanya untuk siapa dan doa apa. Silahkan. Sambil kita menunggu azan, kita tetap berzikir. Insya Allah diniatkan ya Bun, karena ini pas azan sholat zuhur. Diniatkan untuk jairiyahnya bisa langsung dimasukkan ke dalam amplop, titipan doanya bisa langsung dituliskan. Kami persilahkan. Nama yang dikirimkan doa siapa? Oke.
Yang mau menitipkan doanya boleh kami persilahkan. Untuk bunda-bunda sekalian, insya Allah setiap hari Jumat kami akan berkumpul dengan anak-anak yatim kami. Untuk donasinya bisa langsung, untuk infaknya bisa langsung dimasukkan di dalam amplop. Doanya juga bisa langsung ditulis dan dimasukkan ke dalam amplop. Ya Allah lah kok rubuh. Sing rubuh sing gerak sing benda.